RT, RW, dusun, seluruh perangkat desa, Bapak Ibu penerima bantuan langsung tunai dana desa yang berbahagia. Saya menyampaikan beberapa hal mengenai tugas saya sebagai kepala desa dan juga sebagai penanggung jawab penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Ya, bantuan tunai dana desa. Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan penyaluran BLT DD tahun 2025 triwulan 1 semester 1 tahun 2025. 1. Dasar hukum. A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 tahun 2024 tentang pengelolaan dana desa di setiap desa penyaluran penggunaan tahun 2025. B. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2025 tentang petunjuk operasional fokus penggunaan dana desa tahun 2025. C. Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2025. D. Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa di Kabupaten Kupang. E. Peraturan Desa nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Desa nomor 4 tahun 2017 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. F. Peraturan Desa nomor 5 tahun 2019 tentang pembentukan desa siaga aktif. G. Peraturan Kepala Desa nomor 1 tahun 2025 tentang kelompok penerima manfaat atau KPM bantuan langsung tunai dana desa atau yang disingkat dengan BLT DD. H. Surat Keputusan Kepala Desa nomor 145 garing 2 garing SK garing DM garing Romawi 1 tahun 2022 tentang tim relawan desa. I. Surat Keputusan Kepala Desa nomor 145 garing 12 garing SK garing DM garing Romawi 5 garing 2022 tentang tim percepatan penurunan stunting desa Manusat. J. Surat Keputusan Kepala Desa nomor 145 garing 1 garing SK garing DM garing Romawi 1 garing 2025 tentang penetapan kelompok penerima bantuan langsung tunai dana desa atau BLT DD. 2. Sasaran penerima kelompok BLT DD adalah kelompok yang tidak mampu pada masa pemulihan ekonomi. Dalam hal ini ada keluarga yang cacat seumur hidup, ada yang penghasilannya berkurang, ada yang kehilangan mata pencarian, dan ada yang sebagai single parents atau kepala rumah tangga karena tidak memiliki kepala keluarga. Kemudian jumlah penerima manfaat ada 50 KPM, ya, 50 KPM. Kemudian sumber anggaran dari dana desa yang merupakan transfer langsung dari APBN melalui KPPN dan ditransfer masuk ke rekening desa. Lalu total anggaran BLT untuk 1 tahun bagi 50 kepala keluarga atau 50 penerima kelompok manfaat ini adalah 180 juta rupiah. Kemudian waktu pembagian untuk saat ini kita membagikan 3 bulan, ya, triwulan 1 di semester 1 yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian harapan kami semoga apa yang diterima
bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil rapat kami, memang ada beberapa yang memang diusulkan oleh ketua-ketua RT, ada beberapa yang masuk lewat BPD, ada beberapa yang memang masuk lewat kepala dusun dan pihak pemerintah desa, ya. Jadi totalnya ada 50, tetapi tidak ada faktor KKN di dalam, tidak ada faktor nepotisme, ya, tidak ada faktor korupsi, tidak ada faktor kolusi, ya. Jangan sampai berpikir bahwa ini karena kepala desanya orang ex Timur Timur, warga baru, jadi yang penerima BLT ini hanya semua orang warga baru, tidak ada. Atau mungkin karena dia warga Simenes, sehingga yang menerima BLT ini adalah Simenes semua. Ya, tidak ada. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Walaupun dari kami pemerintah desa, di balik penyaluran BLT ini ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan, ya. Kami mohon maaf, wajar, koreksi dan juga masukan dari Bapak-bapak dari TNI, Polri, dari pendamping desa, pendamping lokal desa, dari media, kami harapkan untuk agar pelaksanaan ke depan lebih baik lagi. Dan untuk itu, pada tempat ini saya menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu semua, ya. Kami juga rapat dengan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kemarin dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di kantor Bupati. Ya, banyak hal yang dibicarakan, termasuk juga untuk Bapak Ibu yang RT RW ini semua, nah, nanti ke depan tidak lagi menerima bantuan atau tunjangan atau insentif dari desa itu dalam bentuk kasih uang, tetapi harus melalui rekening masing-masing. Dan itu nanti kita akan bahas di dalam rapat kita sebentar setelah kita bagi BLT ini. Jadi bersabar ya Bapak Ibu sekalian, nanti dokumen harus diserahkan, kemudian kita rapat, banyak hal yang kita akan bahas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati berdasarkan visi misi dan program kerja yang akan dilakukan oleh beliau berdua selama 5 tahun ke depan nanti. Untuk itu kepada penerima, ya, terima dan manfaatkan sesuai dengan kebutuhan, ya. Saya lihat itu ada beberapa yang kemarin saya temui, ya, kita bagi misalnya kasih bantuan untuk anak-anak, ya, karena mereka tidak mampu, ternyata disimpan oleh orang tuanya, malah beli beras, malah beli siripinan, ya. Ada laporan dari guru-guru dan kepala sekolah ke saya. Ada juga yang penerima BLT ternyata tidak dipakai untuk kepentingan 9 bahan pokok, tidak dipakai untuk kepentingan yang berguna bagi diri dan keluarga, tapi malah untuk ulang tahun anak, ya, untuk kumpul keluarga. Ini saya minta hilangkan semuanya, ya, karena segala sesuatunya pasti akan terungkap kalau penggunaannya tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini teman-teman media juga kita undang supaya selesai ini nanti kita kirim laporannya kepada Pak Bupati melalui tim yang ada. Harus kirim, ya, harus kirim, ya, supaya jelas, ya, bahwa kita lakukan. Ya, jangan kita buat laporan, ya, tapi laporan kosong-kosong tidak kita lakukan. Kemudian dari, ya, mungkin sejak adanya COVID sampai di masa pemulihan ekonomi ini, ada yang memang kita lihat sudah tidak memenuhi lagi syarat untuk menerima BLT. Kita tidak lagi kasih BLT, kita kasih ke mereka yang memang membutuhkan, ya, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan Menteri Desa, termasuk dengan peraturan Bupati. Itu kita harus pakai, tidak bisa kita copot-copot sembarangan saja. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ya, salam buat keluarga, salam buat. Kita harapkan minggu depan kita akan salurkan lagi bantuan pemberdayaan ekonomi warga, ya, ada sekitar 14 kelompok, ya, bantuan kita akan salurkan, tapi bukan kepada penerima BLT, ya, kepada orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan dari desa, ya, yaitu mungkin kepada ibu-ibu dan remaja putri yang mungkin jualan, termasuk juga dengan mereka yang, ya, bertani, ya, sesuai dengan perintah Pak Presiden melalui Panglima TNI dan Kapolri, dan kepada seluruh komponen kepala daerah dan kepala desa itu ada
cadangan pangan di desa, ya, untuk kepentingan. Jadi kami juga lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan mereka yang menerima kelompok bantuan dari kami pemerintah untuk kepentingan mungkin beli pupuk apa segala macam, ya, semoga minggu depan ketemu dengan kami, ya, bawa pulang kita akan ikuti, ya, kita akan ikuti, jangan sampai, ya, salah gunakan, ya, jangan sampai salah gunakan atau pergi sampai di sana ternyata pagi-pagi karena dia merasa diri dia ketua jadi dia yang lebih besar dari anggota, ya, habis itu kita turun lagi cek ternyata sudah tidak ada lagi, kalau ada nama tambah lagi karena Bapak sudahkan. Nah, tidak boleh begitu, ya. Saya rasa demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Wakapolsek, Pak Jil dari Pramil, Pak Dance, Pak Babinsa, dan Pak Babin Hikmas, dan seluruh komponen yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada siang ini atau pagi hari ini kita rame-rame berkumpul di ruangan aula Desa Manusak untuk mengikuti kegiatan bantuan langsung tunai dana desa. Atas kehadirannya kita diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan pada hari ini. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya hanya omong singkat saja. Tadi Bapak Desa sudah banyak menjelaskan dari mulai peraturan penyeleksian yang berhak mendapat bantuan BLT ini. Jadi bantuan langsung tunai dana desa ini betul-betul bantuan dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Itulah bentuk pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat kita yang tidak mampu dan tidak berdaya. Nah, tentu dalam proses mendapatkan BLT ini tentu sudah ada ketentuan-ketentuannya yang sudah dibacakan tadi oleh Bapak Desa. Barangkali dulu suaminya meninggal atau sepelen, pendapatannya menurun dan sebagainya, sehingga bapak-bapak sekarang yang 50 orang inilah yang betul-betul diseleksi oleh pemerintah desa yang berhak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa ini. Nah, bantuan ini juga kita dari aparat kepolisian mengawasi dana desa ini, sehingga kami menempatkan Babin Kamtibmas ini untuk mengawasi kinerja Bapak Desa. Kalau ada penyimpangan dari dana desa, silakan ada badan desa yang bisa mengatur itu, yang menegur kalau memang keliru Bapak Desa menyalahgunakan anggaran desa. Ada aparat desa yang bisa menegur sehingga rel kepala desa bisa lurus. Kita dengar banyak kejadian penyalahguna dana desa. Bersyukur kita di Manusak tidak, tapi di desa-desa lain sudah banyak yang salah menggunakan dana desa tersebut. Pemerintah kasih dana juga pusing, ya kan? Tidak dikasih juga pusing. Ada kepala desa dikasih dana 1,2 M tapi tidak bisa dikelola, tidak dimanfaat sebaik mungkin untuk keperluan desa, pengembangan desa. Nah, ini kan sangat rugi. Kelola saja tidak bisa, mau minta naik lagi dananya. Nah, itu yang masalah. Jadi baik Bapak Mama Ibu, untuk mempersingkat waktu,
tahap pertama ini sudah diloncengkan pada hari ini oleh Bapak Kepala Desa Manusak, bahwa dana desa ini dicairkan pada tanggal dan hari ini. Setelah Bapak Mama menerima dana desa ini, agar dana ini akan dipergunakan sebaik mungkin. Jangan disalahgunakan. Jangan BLT ini singkatan dari bantuan langsung tuntas. Nah, ini bahaya. Belum sampai rumah sudah tuntas dananya. Iya kan? Ada yang nyangkut di Paklaru, ada yang nyangkut di sini. Nanti laporan ke ibu-ibu dong, uang jatuh di jalan. Nah, ini akhirnya masalah. Ketemu dengan Pak Polisi lagi. Ya. Saya harapkan hal-hal ini jangan terjadi. Ya, syukur-syukur Manusak tidak ada, ya kan? Nah, tempat lain maksudnya itu. Nah, itu yang pemerintah sudah bantu itu gunakan sebaik mungkin. Mungkin anak punya keperluan sekolah, sepatu tidak ada, tas tidak ada, atau mau beli bibit, gunakan itu. Sekarang program pemerintah tahun ini sudah launching dan sudah bergerak. Sekolah-sekolah, anak sekolah sekarang nanti dikasih makanan bergizi semua. Kurang apa lagi? Terus nanti kita juga dari pemerintah juga, TNI Polri akan mendukung Bapak-Bapak sekalian. Ada namanya program itu lingkungan lestari. Lingkungan lestari itu dulu istilahnya apotek hidup kah? Ya. Nah, sekarang lingkungan lestari. Nah, di kita ini kan perkarangan rumah kan besar-besar. Jadi perkarangan rumah itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan lihat saja perkarangan besar, tapi tidak ditanami dengan tanaman yang bermanfaat. Contoh, barangkali bisa tanam cabai, sayur-sayuran. Minimal marungga ada, minimal pepaya ada, minimal cabai terong ada. Jadi kita sudah tinggal di sini di pedesaan ini, jangan samakan kita dengan yang di kota. Kalau di kota memang orang mau tanam tapi tanahnya tidak ada. Makanya hal-hal yang kecil kayak lombok, sayuran, orang kota beli. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Desa tadi itu sudah mewakili kita semua, dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakapolsek tadi hampir sama dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi Bapak Mama sekalian, kebetulan kita Kecamatan Kupang Timur ini, Manusak ini, Desa Manusak ini baru paling pertama sekali memberikan pada Bapak Mama hari ini. Jadi tolong digunakan dengan baik. Ya, bantuan yang diberikan oleh desa tolong digunakan dengan baik. Dan kebetulan kami di Desa Tuapukan baru-baru kami juga rapat untuk merevisi. Jadi kita bukan menambah tapi kita memangkas. Memangkas apa? Orang-orang yang berhak untuk menerima. Jadi angkanya kemarin ada contohnya kemarin kami di Tuapukan 53 menjadi 43. Kita potong 10 orang. Itu pun melalui tahap-tahap. Dan yang tahu betul-betul adalah RT RW dusun di lapangan. Dan tentunya Bapak Desa juga orang lapangan. Dan situlah melihat, oh ini orang-orang ini yang berhak untuk menerima. Jadi bersyukurlah Bapak Mama yang ada nama sekarang ini, tolong digunakan. Karena masih banyak yang membutuhkan. Masih banyak yang membutuhkan. Sia-sia kalau Bapak Mama terima, tapi tidak digunakan dengan manfaat, lebih baik kasih ke orang lain. Karena masih banyak yang membutuhkan. Jadi tentunya Bapak Desa kami berterima kasih ya dengan dusun RT RW sudah saring betul-betul siapa yang berhak untuk menerima. Nah, tentunya Bapak Mama di depan ini bersyukur. Ya, bersyukur karena masih ada nama. Dan kalau seandainya Bapak Mama ada nama di situ, tidak boleh menerima lagi bantuan yang lain, contoh bansos. Ya, kemarin itu bukan juga kita bahas mengenai itu. Contoh Bapak Mama ada KTP, kartu keluarga,
kartu keluarga saya numpang di kartu keluarga itu, dan saya juga menerima, tidak boleh, itu harus dikeluarkan. Hanya cukup satu kartu keluarga, terima satu orang. Jadi bersyukur Papa Mama masih dapat, gunakan dengan baik-baik, apalagi kebutuhan kita sekarang banyak. Ya, baik kalau curah hujannya bagus, tapi kalau ini sudah mulai panas, kalau dia berhenti maka kita banyak menangis. Karena padi sudah mau naik, baru air tidak mau jadi apa. Ya, itu yang saya sampaikan. Dan sebagai informasi bahwa ya, tadi Bapak Desa sampaikan bahwa banyak yang tidak mampu, itu coba kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Dan program-program yang Bapak Bupati buat tadi itu, di awal beliau bekerja, tentunya Bapak Desa tadi sampaikan bahwa beliau sekarang mulai harus ekstra keras betul-betul kerja. Karena apa yang diinginkan oleh beliau harus tercapai. Maka Bapak Desa, Bapak Dusun, minta maaf Bapak Desa, Bapak RT RW, sekarang sudah disampaikan bahwa Bapak orang tidak terima lagi gaji di desa, langsung masuk rekening. Hati-hati, harus betul-betul kerja untuk membangun. Mari kita mendukung. Nah, terus sebagai informasi bahwa sementara di BPTP di sebelah kita ini ada jual beras murah. Jual beras murah di situ selama beberapa hari ke depan, itu langsung perintah dari Menteri, Bapak Menteri, dan ada jual daging juga, daging sapi. Sudah biasa mungkin Bapak orang beli di pasar sana mungkin 200-100 ribu, di situ ada hanya 70 ribu kalau tidak salah daging sapi 1 kilo. Beras juga beras murah di situ. Jadi kalau Bapak orang Mama orang ada waktu silakan. Dan kebetulan kenapa saya tahu, karena hasil beberapa hari ini saya ada penertiban hewan teman-teman kita yang Kelurahan Naibonat yang ikat di lahan BPTP, itu segera harus dikeluarkan.